Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Om Bob. Halo Om Bob. Halo. Nah, Om Bob ini adalah narasumber yang untuk kedua kalinya berarti ya Mas? Iya. Om Bob. Jadi Om Bob akan menceritakan kembali pengalaman horornya saat ngecamp ya, Om Bob. Jadi nanti mohon diceritakan seperti apa, tapi sebelum itu teman-teman bagi yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan bisa banget ke Purinda Seluler. Linknya ada di bawah ya. Silakan Om Bob, bisa diceritakan seperti apa ceritanya? Ya, waktu itu sih sekitaran waktu awal-awal corona tahun 2020. Jadi pas itu acara ngecamp dadakan Mas. Malam-malam temen ngajak, ayo besok ngecamp. Kata saya tuh, buset. Ntar kan malamnya mau terawih, udah nggak apa-apa, kita terawih di sana aja. Kata saya, oke. Terus sebelum ngajak saya dia udah ngajak teman-temannya Mas, ngajak 2 orang lagi. Jadi ntar berempat kan, yang punya motor saya sama yang ngajak, yang 2 itu dibonceng. Itu yang 2 udah kenal tapi nggak terlalu akrab sih. Ketemu kita itu pas malam, kita ngobrol-ngobrol, rencana keberangkatan udah fix, nentuin jam. Katanya setuju jam 2 biar kita nyampe sana itu nggak terlalu malam, terus nggak terlalu sore, biar kita posisi udah enak adem. Ekspektasi saya itu, wah tempat camping nih, rame. Itu saya udah berandai-andai, wah kalau rame enak nih camping. Kita main gitar, kita tunjukin biasa skill-skill kita main musik. Kita berangkat sekitar jam 1:30. Kita berangkat itu lewat jalur alternatif, bukan lewat Pandora. Berangkat 1:30, nyampe 3:30, bikin tenda. Kita pendaftaran dulu. Orangnya sempet nggak ada Mas. Itu kan udah mau tutup. Itu ngacampnya di mana itu Mas? Wilayah Kuningan. Apa namanya itu tempatnya? Pokoknya ada lah di Kuningan. Orangnya sempet mau tutup, katanya Mas, wah ntar malam mau terawih kok ngecamp. Ya nggak apa-apa Mas, mau cari sensasi baru, mau ngerasain ngedengerin suara orang taraweh di tempat camping. Tapi kalau hari-hari kayak gini harganya beda ya. Enggak kayak yang biasanya, yang dulunya 15 jadi 25 lah misal gitu, kata teman saya. Oke siap. Kita berempat bayar 30-an kalau nggak salah Mas. Kita bayar, kita masih bercanda, belum bikin tenda kita maghrib bikin tenda 6:30 kelar, ngopi, ngobrol sama temen. Kita biasa main gitar, ada yang tiduran, kedinginan. Kita awalnya belum ada pikiran-pikiran aura-aura mistis sih, kan besok puasa paling setannya udah pada pulang, mikirnya gitu. Ya ngobrol-ngobrol, main gitar. Itu di tempat camping cuman ada 1 tenda Mas, cuman berempat. Saya sama 3 orang teman saya Mas. Udah capek, jam 1:30 udah pada masuk. Di dalam cuma pada ngobrol, kelamaan asik. Nggak lama kemudian saya tidur duluan. Itu juga belum tidur Mas, saya rebahan sambil menjamkan mata. Terus kok pikiran saya aneh, di depan tenda kok kayak ada pohon pinus. Ya awalnya biasa-biasa aja Mas, pohon pinus depan. Pas bangun, oh ya ada, saya lanjutin rebahan. Ngebayangin kok bisa dilanjut yang tadi dihayalan. Sekarang ada sosok nenek-nenek Mas, baju hitam, rambut putih, dia ngebelakangin tenda, megang tongkat, nggak tahu itu tombak, nggak tahu itu apa, pokoknya dia megang tongkat, ngebelakangin tenda di samping pohon pinus. Sempat itu saya belum beranjak untuk bangun sih, temen udah pada rebahan, udah mulai ada yang tidur. Pas sendiri saya bangun, buat ngilangin rasa penasaran, saya buka
kok ada, saya ngebangunin temen salah orang mas, yang dibangunin tuh orangnya penakut. Pas berdua ngelihat dianya juga takut, dia nggak mau cerita. Saya tukeran posisi tidur, yang tadinya saya di tengah saya pindah di pinggir karena nggak mau kelihatan itu sih mas. Pas saya lihat itu belum hilang orangnya mas. Saya pindah, ditutup sama temen karena ngerasa kedinginan. Saya pindah ke samping pojok tenda. Nggak lama kemudian angin sih, angin biasa enak adem. Lama-lama tuh tenda mas, ada yang nyentuh, ada yang dorong-dorong, sampai nempel ke tangan saya mas. Wah, perasaan nggak ada orang lagi yang ngekam selain saya. Saya awalnya biasa. Yang pertama dia nyentuh-nyentuh, saya anggapannya lah mungkin angin lah gede. Yang kedua sama saya masih masa bodoh. Yang ketiga itu kelihatan banget tangan mas di tenda tuh nyendul gini, ngedorong. Saya takut, parno, nggak sempat berdiri. Saya cuman duduk, saya baca doa, terus ngebangunin temen yang tukeran di tempat tidur. Saya ngebangunin temen, Ed bangun. Apa sih? Tukeran. Saya di tengah, kamu pinggir lagi. Mau tidur aja susah, gonta-ganti posisi terus. Teman saya mau tukeran di pinggir, saya di tengah. Tapi saya nggak cerita yang tadi masalah tenda dijendul-jendul. Saya diem karena saya masih panik mas. Nggak lama kemudian saya mau tidur, teman juga dikerjain kayak gitu mas. Dia ngebangunin saya, katanya cancok, pantesan mau pindah posisi, tidur di samping nggak enak. Ada yang megang-megang, ada yang nyentuh-nyentuh. Temen dibangunin semua, nggak ada yang tidur, cuman nggak ada yang berani keluar. Angin masih gede, sekitar jam 2:30. Yang terakhir tadi yang si temen dikerjain sama kayak gitu, dia minta keluar. Ya udah, kita bikin api unggun aja depan. Saya berdua mas, yang nyari kayu. Saya sama yang si takut itu yang namanya Abab. Saya berdua nyari di bawah. Itu nggak ada tenda lagi, cuma ada tenda satu. Saya nggak pakai headlamp, nggak pakai HP saya tinggal. Saya nyari-nyari kayu, potongan ranting-ranting kayu yang nggak ada berjatuh. Saya ngelewatin apa itu kayak salokan tapi airnya jernih mas. Saya juga ambil air di situ. Saya lewatin. Yang saya lihat itu ular mas, jatuh mas, dari atas ke bawah. Pas saya deketin kayu mas. Oh, yang lihat dari awalnya itu di pohon itu yang ular. Itu ular mas. Lu jatuh. Temen pas suara itu temen kaget. Perasaan yang tadi jatuh ular ya. Saya deketin kan gelap, nggak ada penerangan mas, nggak bawa headlamp. Kok adanya kayu, kayaknya segede segini nih. Kata temannya, udah jangan, takut, udah nggak apa-apa, bawa aja buat api unggun. Nyari, udah dapat banyak, kita bikin lagi. Kita bikin api unggun, kita ngopi-ngopi sambil bercerita. Masalah konyol lagi, yang masalah itu diceritain mas, yang orang-orang nggak tahu jadinya tahu, yang satu orang kan ada yang belum tahu. Nyeritain itu mas, temen takut 4 orang itu. Nyeritain yang apa itu mas? Yang dorong tenda. Yang satu tahu, dianya penasaran, ceritain dari 4 orang itu keadaan masih pikiran mistis mas. Bukan saya aja mas, berempat itu ngedenger suara orang kayak lagi ayunan mas di pohon. Krek. Awalnya biasa mas, satu orang kencing, tapi nggak di WC, kencing di balik pohon, dia ngeliat atas. Ternyata ada orang yang duduk mas. Dia langsung lari mas ke saya. Awal juga saya nggak percaya. Saya balik berempat ngeliatin, emangnya ada mas. Semuanya melihat aja. Semuanya melihat mas. Dalam keadaan waras, nggak terpengaruh minuman keras atau obat-obatan lain. Ngelihat semua, diliatin hampir 1 menit kurang lebih mas. Mungkin dia ngerasa keganggu, dia terbang mas ngetawain.
Terus reaksi sampean itu berempat gimana itu? Ada satu orang yang mau minta pulang, katanya tanggung pagi aja. Tapi kita bertahan, gak masuk ke tenda, masih ngobrolin itu mas. Sekitar 20 menitan kita udah asik ngobrol lagi. Ising si itu datang lagi mas, yang tadi lagi duduk di pohon sambil ketawa-ketawa. Dia pindah pohon mas, pindahnya di tempat yang buat foto-foto. Di situ kan ada pohon bambu-bambu buat jalan. Dia duduk situ mas, di depan mas. Yang pertama ngelihat itu ya itu yang si paling takut, si Aab. Dia ngelihat kok ada orang duduk. Dia ngadep ke samping mas. Pakainya baju hitam, rambutnya putih, bawa tongkat. Tongkat itu berdiriin gini. Dia duduknya ya nggak tahu nganggang atau nempel, itu kurang jelas karena posisi malam. Si Abud ngomong, ada satu temen yang agak berani sih, namanya si Edi. Itu ada si Edi penasaran. Dia ngelempar kayu mas, potongan kayu api unggun yang nggak ada apinya, yang udah dipadamin. Dia ngelempar, malah ngelempar nggak kedengeran suara kayu jatuhnya mas. Kayak hilang tuh. Penasaran, dideketin. Pas dinaikin tempat yang tadi dudukin, malah kayu bambunya patah mas. Dinaikin satu orang. Satu temen jatuh ke bawah. Tolongin pindah. Jam 5 sempat mau pada pulang. Jam 5 pagi karena ketakutan itu mas. Mau pulang pagi-pagi. Terus yang pihak tempat perkemahan dia jam 6:30 dia nyamper mas. Saya belum pulang, jam 5 udah mau persiapan. 6:30 dia nyamper. Gimana mas? Enak enggak ngecamp sendiri? Kata saya tuh, enak nggak enak mas? Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa tidur. Kenapa? Cuman orang berempat, warung biasanya dibawa buka malah tutup, tenda sendiri ngecamp paling atas. Dikerjain terus mas sampai pagi, sampai sebelum subuh. Ya makanya kemarin saya nggak boleh tuh gitu atau orang. Kalau posisi sepi di sini biasanya angker. Soalnya itu juga jalur-jalur pendaki sih, buat pendaki. Cuman jalur evakuasi, nggak boleh dilalui sama pendaki-pendaki umum. Cuman jalur cepat buat kayak tukang ojek. Nah orang yang itu nyempet cerita di situ bahwa emang iya gini tapi gini gimana itu mas? Ya jarang ada orang yang berani ngecamp di situ, cuma satu tenda. Dia sampai udah mas, lain kali kalau bukan hari-hari biasa tolonglah jangan ngecamp sini, jangan sendiri. Saya juga di rumah katanya agak was-was juga, takut mas-mas gimana gitu, takut bikin api unggun nggak dikontrol terus pada tidur, takut kebakaran kan. Jadinya kan kita ngerusak. Terus ya tahu sendirilah tempat ini gimana kalau sepi kan, lumayan angker katanya. Di bawah ada air terjun. Kata orangnya kalau mau pada pulang beresin. Biasanya kalau ada sampah apalagi kotoran-kotoran yang nggak dibuang, biasanya sampai ke rumah juga diikutin. Kata sayanya, ya pak siap. Kalau teman-teman saya datang ke sini ngeganggu ya, saya pribadi beserta teman minta maaf. Soalnya semalam saya dikerjain pak sampai pagi sebelum subuh sampai 3:30. Ya mas. Nah itu aja mas pas cerita yang di camp itu. Di camp. Yang di Kuningan. Kemudian ada lagi yang camp di tempat lain mas? Ada sih, pernah sendiri. Itu Om Bob sendiri itu? Sendiri saya mas. Itu korban di tempat pendakian atau memang? Bukan mas. Bumi perkemahan aja? Bumi perkemahan. Saya sendiri itu korban PHP. Malam temen ngajakin camping, saya malam-malam beli logistik. Alat udah alhamdulillah komplit. Saya pagi-pagi packing. Saya tidur lagi jam 11. Saya buka HP. Yang ngajakin itu nge-WA mas. Kemudian kayaknya nggak jadi camping.
nggak jadi camping ke Majalengka, badan saya lagi nggak enak badan, udah yang ngajak pas malam itu. Lah, kenapa nggak dari malam ngomong gini? Harusnya mau berapa orang itu? 2 orang aja. Harusnya mau 3 orang, cewek 2, satu cowok saya. Kenapa nggak dari malam ngebatalinnya? Saya udah beli logistik ke semalam, udah habis 100 lebih buat beli logistik, buat beli rokok, jajan-jajanan. Iya maaf ini. Nah terus gimana? Ya nggak tahu. Pokoknya saya sih nggak jadi ikut. Lagi nggak enak badan. Nggak mau maksain buat ngecamp, soalnya di tempat camping juga kan dingin. Takut gimana ngerepotin. Ya udah kalau nggak jadi ya udah. Kalau emang niatnya mau ngerjain, nggak usah gini caranya. Ini ngerjainnya ngabisin duit atau. Awalnya saya nggak ada niatan buat solo camping. Ya mandi itu jam 12 mas. Saya mandi malam apa? Siang. Iya. Saya jam 12 siang mandi. Nah pas mandi itu saya ada kepikiran camping. Oh iya ya, kan saya alat udah lengkap, logistik udah punya, buat bensin di jalan udah ada, buat biaya bayar camping udah ada, masih ada sisa. Ya udahlah, saya ngeberaniin diri mas. Itu juga maju mundur, berangkat enggak. Akhirnya jam 1 udah saya tekatin, udah berangkat. Saya pamit ke orang tua, Bu, saya mau camping dulu. Sama siapa? Sendiri. Aduh, gimana ya mau ngelarang? Kata ibu saya nggak enak. Karena saya udah biasa camping sama teman-teman, tapi dia mau ngelarangnya kan karena saya sendiri mas, takut ada apa-apa. Kata sayanya, udahlah, nggak usah khawatirin. Ntar juga nggak ada apa-apa, aman slow. Saya jam 1:30 berangkat mas. Di situ sempet mau puter balik, pas nyampe mana ya? Yang pabrik gula Brebes. Di situ hujan gede mas. Saya nggak bawa jas hujan. Saya berhenti di minimarket, ngerokok sama minum. Balik lagi enggak. Ntar dulu mas, ngerokok dulu ya. Iya, silakan. Biar agak lancar. Iya. Biar ceritanya lebih dapat lagi. Dilanjut ya mas. Silakan. Jam 3:30 saya masih di minimarket, cuman hujan itu udah agak terang lah, udah bisa buat jalan. Saya cuman modal helm sama jaket, nggak bawa hujan. Saya jalan santai, saya jalan mikir kalau mau balik lagi tanggung, bener lagi nyampe. Posisinya sih di Tegal sih tempat campingnya. Mau balik lagi tanggung. Udahlah, lanjutin aja. Saya lanjutin nyampe di base camp tempat camping jam 5 mas. Saya urus pembayaran, ditanyain sama pihak campingnya ada berapa orang. Saya sendiri, orang pihak camping juga nanyain, serius mas sendiri? Iya mbak serius. Di situ kan beruntung cewek mas yang ngejagain tempat camping. Ya nggak tahu malam diganti shift apa gimana. Emang bisa bikin tendanya? Insya Allah bisa mbak, kata saya. Yaudah kalau emang ya bisa, mau bikin tenda di mana? Emang selain di sini tempatnya di mana lagi mbak, kata saya tuh. Di atas ada, cuman sepi. Di bawah ada, ya cuman ramai, banyak mobil-mobil, banyak keluarga-keluarga lain pada camping. Saya mikirnya, saya tujuan camping kan buat nenangin diri, buat ya, penyembuhan lah, healing kata anak zaman sekarang tuh. Emang sampean ada perasaan yang seperti apa pada saat itu? Ya stres sih mas, pikiran tuh lagi kacau lah, pokoknya lagi nggak enak aja. Ya karena apa? Yang satu bukan karena cinta sih, ya pasti hidup nggak mau gini-gini aja mas, mau ada gerakan perubahan. Jadi saya tuh buat nenangin itu ya perlunya itu mas. Dan satu-satunya naik gunung, nggak naik gunung ya camping. Saya ditunjukin jalannya, itu mas sini aja lurus, itu di atas ada kayak bukit-bukit kecil, di situ juga bisa buat camping, tapi banyak binatang buas, yang hati-hati aja.
Iya mbak, tenang, insya Allah. Kalau emang takut, nggak berani tidur di tenda, tidur di musola. Kata mbaknya juga ngomong gitu. Saya pikirannya, kok belum apa-apa. Pihak campingnya udah ngomong gitu. Emang ada apa sih di atas? Dalam hati tuh mas. Penasaran akhirnya. Penasaran, saya ngeberaniin. Kelar bikin tenda itu, cuaca gerimis mas. Gerimis, saya sempat masak mie, masak nasi, masak air di dalam tenda mas. Saya sendirian. Hujan rintik-rintik. Jam 9 itu udah selesai makan, ngopi, ngerokok. Sekitar jam 10-an udah mulai ada pikiran aneh-aneh mas. Karena sendirian juga. Karena sendirian juga. Berarti satu tenda itu sampai. Satu tenda. Pikiran udah mulai aneh. Kok malam-malam ada suara burung. Awalnya saya mungkin burung-burung yang hidup di malam hari lah. Iya, Nokturnal lagi pada nyari makan. Saya ambil ngerok di dalam tenda, nikmatin suasana. Mungkin terlalu keenakan, ada suara kayak ketawa tapi bukan ketawa mas. Kayak orang lagi ngobrol. Ya sedikit-sedikit kayak ketawa sih. Kan saya mikirnya gini. Kan saya ngecamp sendiri. Kok ada orang ketawa? Nggak mungkin orang-orang pada ngobrol di bawah, di tempat camping yang di bawah. Kan posisi kan gerimis. Nggak mungkin ada yang keluar. Kan dingin. Saya sempat udahlah diem. Saya dalam hati pikiran udahlah jangan dianggap beda alam. Tapi malah, itu yang di bawah itu ada yang ngecamp tapi ada sampean 3 mobil, cuman itu jaraknya jauh-jauh. Jauh dengan yang sampean? Jauh dengan saya mas, sekitar 100 meter lah jalan kaki buat ke atas. Keasikan pas ngedengerin itu saya ngerokok tuh sambil mikir suara tadi apa ya. Saya sempat diam. Malah ketawanya nambah besar mas. Nambah keras. Orang itu namanya sendiri pasti ada paniknya lah. Seberani-beraninya orang juga pasti ada takutnya kan. Saya mau pulang posisi hujan. Saya maksain di situ sendiri. Saya udah nggak nganggap bahwa suara itu udah nggak ada dalam pikiran mas. Saya anggap udahlah jangan pikirin dari suara-suara tadi. Saya tidur juga itu sempet kayak apa ya, resah kayak kurang nyaman gitu mas. Tidur kayak sendiri tapi kayak berdua. Tidur sini nggak enak, menghadap sini nggak enak. Sampai pagi saya tidur nggak tidur, cuman susah nyari tempat tidur mas. Rasanya ada yang ngawasin atau? Iya mas, seperti kayak ada yang nemenin mas. Padahal saya sendiri. Saya jam 1 malam pas hujan agak reda, saya turun ke musola. Saya sholat tahajud, nenangin pikiran. Habis sholat tenang. Saya kembali lagi ke tenda, jalan sendiri. Lihat atas itu, wah, kok serem ya? Emang gini alam aslinya apa gimana? Kayak ada kehidupan lain mas. Di situ kan tempat camping cuman ada 3 mobil sama saya, tenda 1. Tapi kayak ada kehidupan, orang bermasyarakat, kayak ada yang ngobrol, kayak ada yang lagi jalan, pokoknya ada suara-suara orang kayak jalan kaki atau lagi naik sepeda. Tapi kelihatan nggak itu orang-orang? Nggak ada mas, cuman kedengeran suara orang kayak lagi naik sepeda, kayak lagi jalan kaki, ada yang ngobrol, ada yang kayak bawa dagangan, pikulan, kedengeran suara bambu, krek. Sempet lari saya di situ mas. Wah lari biar cepet nyampe tenda. Saya duduk ngepikirin, ternyata Solo camping lumayan juga sih, harus kuat mental. Setelah sholat alhamdulillah mas,
pikiran saya tuh udah tenang, udah nggak ada pikiran-pikiran buat mistis lagi, udah enakan lah, udah nggak ada pikiran buat mikir-mikir mistis bahwa ada ini udahlah masa bodoh. Dan pada itu tapi nggak bisa tidur masa sampai pagi. Saya subuh sholat sendiri. Setelah sholat subuh saya mandi makan, udah kelihatan ternyata yang camping cuma 3 mobil, cuman ada berapa orang itu, satu mobil itu ada yang 4 orang, ada yang 3, ada yang 5, berarti kan jumlahnya kurang dari 20 orang. Sedangkan saya sendiri di atas. Anjir, pantesan orang pada nggak ada yang keluar, ternyata pada bawa teman, pada bawa saudara, pada bawa istri, pada bawa anak. Saya sendirian kayak gini digangguin suara-suara mistis. Kayak ada suara air jatuh dari atas ke bawah. Sempat ada suara kayak gitu mas, kayak air ditumpahin mas ke tenda. Jam 11. Tapi tendanya ada gerakannya nggak, misalnya kayak? Enggak ada mas, cuman goyang aja kayak kena angin mas. Tapi itu suaranya kayak air jatuh mas. Biar tenda tuh cuman goyang sedikit aja. Saya tuh mikir, mungkin kalau hujan kayak gini kena angin doang. Udah mas, gitu aja cerita camping yang pas Solo. Itu yang pas Solo ada penampakan yang ngewujud, akhirnya ngewujud nggak pada saat itu? Kalau yang ngewujud sih pas ngecamp sendiri nggak ada mas. Oh nggak ada ya? Pas berangkat ada mas. Kan saya nyampe kan jam 5 kan, udah mau maghrib, jam 5 lewat. Pokoknya yang kali itu kan ada belokan curam kan. Di situ juga sering terjadi kecelakaan, ada motor jatuh di pohon. Malah sebelum nyampe bumi perkemahannya itu berarti? Sebelum mas, ada orang berdiri sih, kakek-kakek, udah mau maghrib. Dia kakek-kakek tua, bawa cangkul mas. Bawa cangkul, dia nggak jalan kaki, cuman berdiri. Tapi kalau orang jalan kaki kan, kalau orang normal maksudnya menghadap ke jalan kan, dia mah enggak mas, menghadap ke balik bukit, kan nanjak ke balik ada bukit. Tapi itu diem aja mas. Ya saya pikir ya mungkin orang biasa mungkin. Tapi di situ saya sempat ngerasa merinding sih. Setelah lolos dari pas ngeliat kakek-kakek, nggak lama bau melati mas. Bau melati, wanginya kayak parfum baru, kayak orang mandi pakai parfum pokoknya mas. Sampai di hidung itu menyengat mas. Mungkin itu bau-bau yang tadi kakek-kakek. Tapi saya sih udahlah sebodoh gitu aja mas. Tuh. Ada yang mau disampaikan lagi barangkali? Cerita-cerita camping di tempat lainnya lagi? Nggak ada? Nggak ada, kalau tempat lain aman. Aman ya? Iya. Berarti itu ada tempat-tempat tadi di mana aja tadi? Kuningan sama Tegal. Di Kuningan sama Tegal itu yang pas sampean Om Bob tadi ngecamp terus sendiri digangguin ya? Oke Om Bob, terima kasih atas ceritanya, tadi sudah berbagi cerita, dan nanti barangkali Om Bob naik gunung lagi ya Om Bob ya. Nanti barangkali ada cerita horornya, dan semoga juga ada ya, biar nanti bisa diceritakan kembali ya Om Bob ya. Siap. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video dari channel PKWN 666 yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.